Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu dari Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia. Terima kasih atas keikutsertaannya dan masih semangat sampai hari ini. Tidak lupa pula kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Perkenalkan, saya Edwin Aditya Irawan yang akan membersamai Bapak Ibu dalam acara sesi keberapa ini, keempat ya kalau nggak salah, masih di kegiatan bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia. Yang kali ini, pada kesempatan hari ini, kita akan mengulas tentang materi hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi tahun 2024. Kami perkenalkan, di samping saya telah hadir Bapak Dr. Irfan Nur Rahman. Beliau adalah asisten ahli Hakim Konstitusi Madya yang mendampingi Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Arif Hidayat yang nantinya akan menjelaskan dan berbagi pengalaman terkait dengan dinamika maupun kronologi dan pengalaman-pengalaman lain selama beliau ikut serta dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Kita kurang lebih punya waktu dari pukul 8 sampai pukul 10, kurang lebih tersisa 1 jam 40 menit. Nanti kita akan mulai dengan pemaparan dari narasumber terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab seperti itu. Untuk mempersingkat dan mengefisiensi waktu, kepada Bapak Irfan Nur Rahman kami persilahkan, Pak ya. Terima kasih Mas Edwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Alhamdulillah, meskipun saat ini kita tengah menjalankan ibadah saum, tapi saya bersyukur sekali Bapak Ibu masih tetap semangat hadir pada acara BIMTEK pada pagi hari ini. Dan kita akan, kalau kata bahasa Sunda itu gaskeun, ya kan? Kita akan gaskeun, karena saya juga orang Sunda. Tapi beruntung Bu, Bapak Ibu sekalian, nama saya Irfan Nur Rahman. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua saya tidak dinamakan dengan nama-nama yang khas bahasa Sunda, seperti Jajang, Cecep gitu kan. Jadi kadang-kadang orang itu nggak tahu kalau saya orang Sunda, karena nama saya Irfan Nur Rahman nggak ada Sundanya. Padahal kalau misalnya bapak saya sama ibu saya iseng saja, Irfan diganti F-nya itu jadi P, Irfan, nah itu sudah ketahuan orang Sunda. Ya, jadi itu hanya sekedar intermezzo Bapak Ibu semuanya. Jadi kita memasuki sesi mengenai hukum acara pemilu 2024. Nah, di pemilu 2024 ini nantinya kita akan menyelenggarakan pemilu yang serentak secara nasional. Untuk memilih siapa saja, untuk memilih yang pertama adalah anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, anggota DPD, kemudian pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan juga terakhir di bulan November nanti itu pemilihan kepala daerah 572 wilayah kepala daerah yang akan kita pilih, dan itu dalam waktu penyelenggaranya 1 tahun, di tahun yang sama, pemilu serentak. Dan ini boleh dikatakan pemilu terbesar ya sepanjang
Indonesia ini berdiri, tapi tidak hanya di Indonesia, ini sekaligus juga menjadi pemilu yang bersifat langsung, yang dia memilih, ya, ada kurang lebih 6 jenis varian pemilihan yang dipilih secara langsung serentak nasional. Ini di dunia ini rasanya baru Indonesia ini yang mengadakan pemilu yang seperti ini. Nah, memang ini pemilu seperti ini tidak lepas dari dinamika penyelenggaraan atau historical background. Kenapa sih kita itu menyelenggarakan pemilu serentak? Selain memang ini bertujuan untuk melakukan efisiensi dan juga bertujuan untuk menyamakan langkah pembangunan antara pusat dan daerah, ini juga penting sekali. Karena kan kalau selama ini coba kita pikirkan, pemilu kepala daerah itu dilaksanakan sebelum pemilu 2024 ini secara terpisah-pisah nih. Ada yang pelaksanaannya misalnya tahun 2015, pilkada lagi 2017, ada yang 2018, ada 2020. Nah, implikasinya apa? Padahal ya kalau kita lihat pembangunan nasional itu dimulai ketika presiden terpilih mencanangkan program pembangunan nasional melalui rencana pembangunan jangka menengah nasional. Tapi kemudian di pertengahan itu ada pemilihan kepala daerah. Ada kepala daerah yang baru terpilih. Nah, otomatis ini kepala daerah ini yang baru ini harus kembali menyesuaikan diri lagi dengan program presiden yang memang itu sudah running di 2 tahun sebelumnya misalnya. Makanya kan ini pembangunannya terjadi sepertinya ada gap dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Nah, dengan adanya pemilu serentak ini diharapkan itu tidak ada gap lagi. Ini sudah sejalan semuanya. Nah, itu salah satu faedahnya selain tadi efisiensi. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memasuki materi kita ya mengenai hukum acara pemilihan umum khususnya untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, kita perlu memahami tugas pokok MK itu dalam melakukan penyelesaian sengketa perselisihan pemilu umum itu letaknya itu di mana? Sebagaimana kita ketahui bersama, ada 2 jenis penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa terkait dengan proses dan penyelesaian sengketa terkait dengan hasil. Nah, kalau kita lihat di sini, sengketa yang sifatnya itu bersifat pelanggaran administrasi dan proses pemilihan itu diselesaikan di KPU dan Bawaslu. Kemudian sengketa tata usaha negara pemilihan dilaksanakan atau diselenggarakan atau diselesaikan oleh Petun, ya. Kemudian tindak pidana pemilu oleh Gakumdu atau penegakan hukum terpadu. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu itu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan terakhir, perselisihan hasil pemilihan umum itu diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kita bisa melihat di sini bagian penyelesaian yang diselesaikan oleh MK itu berada di hilir, berada di ujungnya. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya mengamati perkembangan dinamika yang terjadi akhir-akhir ini mengenai Partai Prima, ya kan? Nah, ini kan sudah ada putusan yang terbaru lagi kan, pemilunya, penundaan pemilunya kan ditolak begitu ya, dicabut. Nah, kemudian di sini kita lihat Partai Prima ini kan mempermasalahkan terkait dengan verifikasi partai politik. Dan itu selesai di KPU dan Bawaslu, tapi tidak terima akhirnya ke Petun. Ke Petun juga masih ditolak. Akhirnya dia maju ke pengadilan negeri, yang memang bukan ranah penyelesaian sengketa. Karena sifatnya pengadilan negeri ini sengketa privat yang bersifat orang per orang, bukan publik. Tapi ternyata dikabulkan oleh pengadilan negeri ya.
ini sekaligus juga menjadi presiden bahwa memang ada kejadian seperti ini. Tapi alhamdulillah itu sekarang sudah selesai, dan memang Partai Prima saat ini di KPU pun tercatat sudah lolos administrasi ya, verifikasi administrasi, tinggal nanti faktualnya seperti apa. Nah, ini salah satu contoh penyelesaian sengketa administrasi yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu dan Petun. Nah, kemudian kalau terkait dengan tindak-tindak pidana pemilu itu diselesaikan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Nah, pelanggaran kode etik ini juga ada yang baru lagi, yang heboh juga, Ketua KPU bersama wanita emas gitu kan. Nah, ini juga masuk ranahnya pelanggaran etik yang merupakan kewenangannya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, sementara itu Mahkamah Konstitusi itu hanya menyelesaikan sengketa terkait dengan hasil pemilihan umum. Hasil itu apa? Hasil itu terkait dengan hasil penghitungan suara. Ketika misalnya ditemukan ada perselisihan terhadap hasil perolehan suara, penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional, menurut versi KPU suaranya misalnya 5.000, tapi menurut pemohon 7.000, ada selisih 2.000 di situ. Nah, itulah diajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa bisa ada selisih 2.000? Nah, dalam konteks inilah Mahkamah Konstitusi harus mencari selisih 2.000 itu ada di mana. Karena kenapa, Bapak Ibu semuanya? Kalau kita lihat sistem penghitungan suara di kita itu kan berjenjang. Dari TPS, kemudian PPS, PPK, kemudian di kabupaten kota sampai tingkat nasional itu berjenjang. Dan boleh jadi di setiap tahapan-tahapan itu ada yang miss. Ada yang miss. Apalagi ya kalau kita lihat kemarin itu di tahun 2019 saja itu luar biasa crowded sekali penyelenggaraan pemilu di kita ini. Bahkan banyak yang gugur KPPS, banyak yang kelelahan dan sebagainya. Karena memang sistem pemilu di kita ini agak-agak dengan adanya misalnya ya, ini masalah sistem proporsional terbuka dengan tertutup kan masih diadili di MK. Ini juga isu-isu yang hangat. Ini dengan adanya misalnya calon itu, kita memilih calon anggota legislatif, dan calon itu bisa mengajukan gugatannya sendiri ke MK ya, karena dia punya standing untuk itu. Maka ketika ada perselisihan antar calon dalam satu partai, itu juga menjadi satu soal. Nah, sehingga memang ketika proses pemilu itu penghitungannya kan rumit. Selain kita menghitung suara-suara partai, berapa suara yang mencoblos tanda partai untuk dikumpulkan nanti dikonversi jadi kursi, kemudian berapa suara yang dia itu mencoblos calegnya untuk nanti dikumpulkan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih. Nah, ini mekanisme ini kan ada suara parpol, ada suara caleg. Ini ada double kerjaan begitu kan, sehingga memang banyak yang kelelahan. Tapi itulah memang dinamika penyelenggaraan pemilu di kita. Nah, nanti seperti apa keputusannya? Apakah misalnya sistemnya terbuka seperti saat ini atau tertutup, memilih partai saja, calonnya diserahkan kepada partai politik? Nah, ini tunggu tanggal mainnya Bapak Ibu semuanya ya. Nanti putusan MK nih belum selesai, MK belum selesai memeriksa perkara. Kita sampai saat ini masih mengadili perkara tersebut. Kenapa lama? Karena memang pihak terkaitnya ini banyak sekali. Selain fraksi-fraksi yang ada di DPR dan masing-masing mengajukan ahli, itu membuat persidangan ini menjadi lama. Jadi persidangan lama di MK itu boleh jadi bukan karena MK-nya, tapi karena para pihak mengajukan ahli yang banyak. Itu salah satu faktor ya kenapa lama. Nah,
khusus untuk penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum ini MK melaksanakannya tidak dalam waktu yang lama. Karena apa? Karena MK dibatasi oleh undang-undang waktunya hanya 30 hari kerja setelah permohonan itu dicatat dalam BRPK. Nah, sepanjang 30 hari kerja itulah kemudian kita harus menyelesaikan ratusan kasus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Bahkan untuk pemilihan presiden itu waktunya singkat lagi, 14 hari kerja Bapak Ibu semuanya. 14 hari kerja. Oleh karena itu, sengketa perselisihan hasil pemilihan umum ini itu dikategorikan termasuk ke dalam perkara-perkara yang bersifat speedy trial, yang bersifat cepat. Nah, kemudian next ya, tadi kalau kita sudah memahami di mana tugas MK, jadi MK itu hanya bertugas di hilir saja, dia hanya bertugas untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu yang berupa hasil penghitungan suara saja, ya. Tapi terkadang dalam pemilihan umum itu, gugatan yang diajukan ke MK ternyata bukan hanya terkait dengan hasil penghitungan suara, selisih suara yang tadi, tapi boleh jadi gugatan yang masuk ke MK ini proses juga masuk. Karena di proses ini tidak selesai ya, di tahap-tahapan yang sudah didesain oleh pembentuk undang-undang, harusnya selesai di Bawaslu, harusnya selesai di Petun, tapi masih jadi PR. Contohnya misalnya, ada perintah dari Bawaslu untuk melakukan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, tapi ternyata tidak dilaksanakan oleh KPU, ataupun kalau masih dilaksanakan masih ada PR juga, sehingga si pemohon ini mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi, berharap MK bisa menyelesaikan. Nah, dalam konteks kasus seperti ini, ketika misalnya ada rekomendasi Bawaslu terkait dengan pemungutan atau penghitungan suara ulang tidak dilaksanakan oleh KPU, dan itu memang setelah dikonfirmasi di persidangan itu ternyata memang terbukti, maka Mahkamah Konstitusi tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan putusan sela, mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan untuk dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang. Padahal itu harusnya sudah selesai, kan begitu. Nah, terkadang MK juga menjadi semacam keranjang sampah. Masalah administrasi, syarat administrasi pencalonan, ya, syarat misalnya kurang nih ijazah palsu dan sebagainya, itu juga masuk ke MK. Padahal seharusnya sudah selesai di KPU. Nah, terkadang memang MK jadi keranjang sampah. Tapi yang nggak apa-apa kita terima Bapak Ibu semuanya ya, karena memang masyarakat itu pada dasarnya ingin mencari keadilan. Ingin mencari keadilan, dan MK ini sebagai benteng terakhir masyarakat untuk mencari keadilan itu, karena letaknya MK ini di hilir. Nah, kemudian kita lanjut. Ini kalau terkait dasar hukum ya normatif saja ya, saya tidak akan membahas secara rinci. Kemudian kita lihat konstruksi perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Nah, ini siapa peserta pemilu, siapa yang berhak mengajukan permohonan ke MK terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum. Permohonan hanya boleh diajukan oleh peserta pemilu, dalam hal ini adalah partai politik. Tapi ada catatan di sini, Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 pernah memutus perkara judicial review dengan putusan nomor 22 sampai 2022, 24, 2008 memutus mengenai pemilihan calon anggota legislatif ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Implikasi dari putusan MK ini kemudian menjadikan adanya potensi sengketa
antar caleg dalam satu partai politik. Jadi partai politik, bisa partai politik Golkar, caleg nomor urut 1 bersengketa dengan caleg nomor urut 5. Karena ternyata caleg nomor urut 5 dan nomor 1 itu tipis suaranya itu, selisihnya. Nah, sehingga ini kemudian disengketakan. Si caleg ini mengajukan perkara ke MK. Nah, caleg ini sebenarnya kan bukan peserta pemilu. Yang jadi peserta pemilu adalah partai politik. Tapi karena implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008, maka caleg ini, setiap caleg, setiap calon anggota DPR bisa mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Syaratnya dia harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekjen dan Sekretaris Jenderal untuk mengajukan permohonan ke MK. Mau dilakukan permohonannya itu bersama-sama partai politiknya, atau mau dia berjalan sendiri, dia tidak ikut permohonan partai politiknya, itu boleh. Sepanjang apa? Sepanjang dia itu disetujui oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk mengajukan permohonan ke MK. Bagaimana kalau tidak disetujui? Tidak bisa. Jadi harus, itu syarat mutlaknya harus ada surat persetujuan rekomendasi dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Kalau tidak ada, maka nanti putusan MK akan menyatakan need on conflict verdict. Artinya permohonan itu tidak dapat diterima karena tidak memenuhi legal standing. Pada dasarnya peserta pemilu adalah partai politik. Nah, jadi itu syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian kita lihat di sini objek penetapan perolehan suara. Jadi objek dalam sengketa pemilu ini adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU. Jadi objeknya itu penetapan perolehan suara hasil pemilihan anggota DPR dan DPRD secara nasional. Bukan, ya, memang nanti secara nasional ini kan gabungan dari penghitungan dari tingkat-tingkat yang ada di bawah. Ketika misalnya ada permasalahan di tingkat kabupaten kota atau kecamatan, itu boleh saja, ya, dalam permohonan itu dijelaskan permasalahannya di titik ini, tapi objeknya itu, ya, yang dimasukkan dalam permohonan adalah penetapan perolehan suara secara nasional. Jadi itu objeknya dulu, bukan penghitungan suara, hasil penghitungan suara yang ada di tahap-tahapan kabupaten, kota, PPK, kecamatan, sebagainya. Bukan itu, tapi yang secara nasionalnya. Karena kalau itu nanti dijadikan sengketa, ya, dijadikan objek, maka itu nanti bisa error in objecto, akan menghasilkan putusan yang tidak dapat diterima. Nah, sehingga memang ini menjadikan perhatian bagi para pihak yang ingin mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum ke MK, supaya jangan terjadi tadi error in persona, ya, kesalahan tadi di pemohonnya, ya, dan error in objecto, objeknya salah. Dan ini semuanya, ya, yang menjadi termohon adalah KPU. Jadi KPU itu hasil kinerjanya digugat oleh peserta pemilu, dalam hal ini partai politik. Nah, di sini kita lihat para pihak dalam pemilu anggota DPR dan DPRD ini siapa saja sih sebenarnya. Nah, yang pertama tadi partai politik peserta pemilu untuk pengisian anggota DPR dan DPRD. Yang kedua tadi sudah disampaikan juga perseorangan calon anggota DPR dan DPRD. Nah, yang ketiga ini ada partai politik lokal. Jadi jangan lupa kita punya partai politik lokal yang hanya punya jam terbang hanya di lingkup lokal saja, yaitu di Aceh. Jadi ada kita ini punya partai politik lokal ini ada 6, sedangkan partai politik nasional ada 17. Sehingga peserta pemilu kan ada 23 partai politik. Nah, di sini partai politik lokal juga itu
memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, termasuk juga perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK. Ini di Aceh punya juga legal standing untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya selain pemohon, ya, para pihak itu ada juga pemberi keterangan. Tadi selain tadi kalau termohon jelas KPU ya. Nah, pemberi keterangan ini adalah Bawaslu. Bawaslu itu diposisikan dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum di MK sebagai pemberi keterangan. Kenapa? Karena Bawaslu lah ya yang bertugas diberi amanat oleh undang-undang untuk mengadakan pengawasan, monitoring terhadap penyelenggaraan pemilu tadi. Nah, yang disampaikan oleh Bawaslu ketika persidangan nanti adalah itu tindak lanjut, temuan-temuan, laporan-laporan dalam proses itu, bagaimana, apakah masih ada PR, masih ada rekomendasi yang tidak dilaksanakan, masih ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak diselesaikan dan sebagainya. Itu nanti Bawaslu akan menjelaskan di hadapan Majelis Hakim Konstitusi. Dan juga Bawaslu itu nanti juga akan menerangkan keterangan-keterangan sesuai dengan apa yang didalilkan oleh pemohon. Misalnya saja, pemohon itu mendalilkan ada penggelembungan suara di 50 TPS di Kabupaten Tangerang. Kemudian ada pengurangan suara dari partai yang lainnya, karena ada penggelembungan suara partai yang satu berakibat kepada pengurangan suara partai yang lain. Nah, sehingga pada posisi ini Bawaslu itu sebagai pengawas itu harus nanti menjawab dalil ini. Bagaimana tugas Bawaslu ketika sedang melakukan pengawasan di daerah tadi? Ada selisih suara itu, penggelembungan suara itu, temuan itu benar atau tidak sih? Apakah ada penggelembungan suara atau ada pengurangan suara, benar atau tidak? Itu nanti Bawaslu yang akan menyampaikan. Jadi Bawaslu ini sebenarnya nanti akan menjawab dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Nah, saya sedikit bercerita pada saat saya menjadi panitera ad hoc, panitera pengganti ad hoc di pemilu 2019 dan 2014 dan 2009 ya. Memang kompleks sekali masalah-masalah kita sengketa pemilu itu. Dalam waktu 30 hari ya, dengan cakupan wilayah provinsi, sekarang ini ada 38 provinsi Bapak Ibu semuanya, karena ada provinsi pemekaran di Papua, 38 provinsi. Dan basis permohonan ini adalah setiap partai, setiap provinsi itu satu permohonan. Dan boleh jadi itu ada perseorangan juga, banyak itu yang mengajukan juga di setiap provinsinya. Sehingga yang masuk berkas-berkas di kita itu luar biasa banyak Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita itu saat pemilu, kadang-kadang ruangan di MK itu sama semuanya. Kita masuk ruangan ini semuanya berkas, masuk ruangan B berkas semuanya, masuk ruangan C berkas semuanya. Jadi kita itu berkas semuanya, bahkan kita tidur pun di berkas. Jadi ketika saking banyaknya berkas yang masuk ke kita dan itu harus kita periksa Pak, itu sampai kita itu kadang-kadang ngantuk, nggak kerasa itu tidurnya di berkas. Pernah ada ya, saya menyelesaikan waktu itu membantu Yang Mulia Majelis Hakim menyelesaikan sengketa pemilu di daerah BSD, Tangerang. Daerah Tangerang itu ya sebut saja Partai X itu ya. Ini kejadiannya real tapi saya menyebut Partai X untuk menjaga etika. Nah, ini Partai X ini mengajukan ada dia kehilangan suara sekitar 14.000 suara. Ini enggak main-main Bapak Ibu semuanya. 14.000 suara dia hilang di Kota Tangerang. Dan alat buktinya itu sudah lengkap sekali. C1 itu berapa kontainer yang dikirimkan ke kita itu. Saya sebagai PP ad hoc saat itu hanya mengurut dada Bapak Ibu semuanya. Ini saya harus periksa satu-satu ini. Dan saya harus laporkan ke majelis hakim. Bagaimana saya bisa memeriksa ini kan? Itu karena pusing sekali. Tapi ketika persidangan, kan kalau di persidangan itu kan kita ini adu alat bukti, adu dalil.
Si pemohon bilang katanya ada penggelembungan 14.000 suara, ada kehilangan dia 14.000 misalnya, ada penggelembungan 14.000 suara. Itu kan harus dibuktikan di persidangan. Di persidangan dengan ahli, dengan saksi, dengan alat bukti surat tulisan ya, formulir C1 yang dianggap itu sampai saat ini valid begitu ya. Nah, ini kemudian itu harus diperiksa, diadu alat bukti. Ada selisih suara sekitar 14.000. Mana buktinya punya tertulis C1-nya punya pemohon? Mana C1-nya punya termohon? Mana C1-nya punya Bawaslu misalnya? Diadu nanti di situ alat buktinya itu. Loh, kok C1-nya ini sama? Ya kan? Harusnya kan muaranya ini hulunya sama. Loh, kok ketika di MK C1-nya Bawaslu jumlahnya beda, C1-nya pemohon jumlahnya beda, C1-nya termohon jumlahnya beda, C1-nya pihak terkait ya, yang punya kepentingan itu beda. Mana yang mau kita pilih? Data yang mana yang mau kita pilih? Akhirnya kalau kita sudah terdesak sampai pada tidak ada data yang memang kita percayai, kita meminta KPU untuk mengeluarkan bukti babon. Wah, bukti babon kita minta keluarkan. Apa bukti babon? C1 plano. C1 plano kita minta buka, jebret aja C1 plano gimana? Karena C1 plano itu dianggap sebagai bukti babon ya, karena memang C1 plano itu validitasnya dan kekuatan alat buktinya lebih dari alat bukti yang lainnya. Kalau C1 itu setiap partai itu kan dapat ya dibagikan ketika selesai penghitungan suara, saksi mandat dari partai politik itu pasti dapat salinan C1. Kemudian juga pihak terkait juga partai-partai yang lain kan dapat semuanya. Nah, ini kemudian asalnya sama tapi ujungnya beda. Siapa yang manipulasi? Nah, kita buka tuh C1 plano, lihat. Karena C1 plano ini kan disaksikan oleh semua orang ya, semua saksi mandat, semua pemantau, dan itu besar sekali dia lembarannya, sehingga kecil sekali ada dusta di C1 plano itu. Nah, jadi di situ kita lihat, kalau itu bisa kita yakinkan, kita pakai data C1 plano. Kalau ternyata C1 planonya ini dicoret-coret lagi, nggak ada data meyakinkan, akhirnya dengan terpaksa kita mengatakan, majelis hakim mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bisa meyakini bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Akhirnya kan kita mengatakan seperti itu, sehingga dalil permohonan tidak terbukti. Karena nggak ada data yang kita yakini. Itulah kalau dalam persidangan itu dinamikanya seperti itu. Alat bukti. Pernah ada juga salah satu partai Islam ini, partai Islam yang sangat terkenal jujur begitu ya, dan ini di sengketanya ini episentrumnya di Sumatera Barat, itu hampir saja itu dikabulkan, hampir saja. Kenapa? C1 plano ini sudah ini, yang diajukan itu sudah penuh coretan C1 planonya. Dan ada foto dari si partai ini, C1 plano, sebelum dicoret-coret angkanya. Hampir dikabulkan. Tapi ternyata setelah kita dengarkan saksi, ternyata saksinya ini detik-detik terakhir setelah suara menang, dia partai itu menang misalnya untuk di daerah itu, dia pergi ke toilet. Nah, ada waktu pergi ke toilet, habis itu nggak balik lagi Bapak Ibu semuanya. Selesai sudah yakin kan? Ternyata pada saat dia ke toilet ada protes perubahan data, dan itu sudah diamini oleh semua partai yang lain. Akhirnya yang nggak jadi dikabulkan kan begitu. Saksinya jadi dihajar sama partainya. Kamu kenapa ke toilet katanya kan begitu. Jadi itu hanya masalah persekian menit, sekian waktu itu dia keluar, kemudian data berubah, itu sangat mungkin terjadi. Jadi kalau misalnya ada dia pergi ke toilet harus digantikan PAW Pak, pergantian antar waktu. Jadi kalau ke toilet suruh temennya gantiin gitu ya, tentunya dengan seizin iya
Jadi PAW ini tidak hanya buat anggota DPR pergantian antar waktu, tapi juga saat saksi mandat itu mau ke toilet juga harus ada yang mengawasi juga. Nah itu cerita-cerita dinamika yang ada, yang memang situasi real di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Nah kemudian tadi ya, ini pemohon tadi sudah memberi keterangan itu Bawaslu, kita sangat butuh keterangan Bawaslu. Ada termohon itu ya KPU, dan ada satu lagi pihak terkait. Pihak terkait itu adalah ya partai yang merasa punya kepentingan atau dirugikan ya dengan si permohonan di partai yang lain itu. Contoh, partai A mengajukan permohonan sengketa hasil pelisihan suara, kemudian menuntut bahwa ada pengurangan suara partai A. Nah, yang disasar ini adalah suaranya partai B. Jadi partai B ini yang mau diambil, dimasukkan ke partai A. Nah, partai B ini merasa punya kepentingan dan dirugikan kalau permohonan yang dikabulkan, maka dia mengajukan permohonan sebagai pihak terkait. Nah, itu pihak terkait. Jadi pihak terkait itu partai lain yang dia itu punya kepentingan atau berpotensi dirugikan terhadap putusan nanti yang akan diputus oleh mahkamah. Nah, itu para pihaknya Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian objek permohonannya apa dalam sengketa hasil pemilu ini? Tadi juga sudah disampaikan bahwa objek permohonannya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPD secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai anggota DPR dan DPRD, dan satu lagi, sebenarnya ada dua di sini ya. Selain mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai anggota DPR dan DPRD, juga mempengaruhi perolehan kursi partai politik itu. Jadi jangan lupa ada dua. Jadi tidak hanya terpilihnya pemohon sebagai anggota DPR dan DPRD, tapi juga perolehan kursi. Itu syaratnya dalam objek permohonan ini ya. Ya, selanjutnya kita lihat. Jadi permohonan itu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu harus diajukan dalam waktu 3 kali 24 jam sejak KPU menerapkan perolehan suara secara nasional. 3 kali 24 jam itu argonya jalan, dan dalam waktu itu pula itu harus mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Lewat dari itu, maka akan daluarsa atau lewat waktu. Jadi waktunya sangat sempit sekali, 3 kali 24 jam, kalau kita simulasikan, katakanlah KPU itu mengumumkan itu hari Senin pukul 15. Kapan 3 kali 24 jamnya itu berakhir? Jadi hari Senin pukul 15, kemudian Selasa pukul 15 itu 1 kali 24 jam yang kedua, Rabu itu pukul 15 yang kedua ya, dan yang Kamisnya ketiga pukul 15. Jadi 3 kali 24 jam itu harus sudah masuk ke MK. Kalau sampai 3 kali 24 jam belum masuk, maka itu tidak bisa mengajukan permohonan lagi ke MK. Meskipun pada dasarnya dan pada prinsipnya ketika ada permohonan, MK sebagai peradilan itu tidak boleh menolak perkara. Ada asas ius curia novit di situ. MK tidak boleh menolak perkara, tetap kita akan registrasi dan kita akan terima perkara itu, tapi nantinya perkara itu tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan akan selesai ketika pemeriksaan pertama dilaksanakan. Pemeriksaan kedua udah selesai itu. Nanti putusannya tinggal putusan yang ya putusannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai gitu ya. Ya, karena sudah tidak memenuhi syarat formal, tenggang waktunya itu selesai, berakhir, tidak memperhatikan itu tadi. Jadi constraint waktu ini yang harus diperhatikan ketika pemohon itu ingin mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi 3 kali 24 jam. Permohonan itu bisa diajukan baik secara luring maupun daring, baik secara offline maupun online, itu bisa diajukan dua-duanya. Nah setelah itu, pokoknya yang penting permohonan itu diajukan dulu Bu. Masalah nanti kekurang lengkapan, ketidaksempurnaan,
itu ada kita sediakan waktu 3 kali 24 jam untuk melakukan perbaikan permohonan. Ada waktunya. Jadi jangan khawatir nunggu sempurna. Bahkan pada tahun 2019 itu ada ini, ada apa semacam kayak cherry picking ya. Ada suatu partai itu dia partai baru ini Bu. Dia itu ternyata menggugatnya, kalau partai-partai yang lama kan dia sedikit yang digugat tapi berkualitas. Tapi partai baru ini ya nafsunya besar tapi kemampuannya nggak ada. Jadi semacam kayak impotensi kan begitu. Nah jadi dia menggugat itu, dapilnya itu seluruh provinsi digugat sama dia. Yang penting masuk dulu Pak. Kalau sekarang misalnya 38 provinsi ya, yang penting masuk dulu Pak 38 provinsi, isinya apa entar belakangan katanya. Ada juga yang begitu. Jadi isinya itu ngasal ya, nanti diperbaiki. Nah memang kita registrasi itu 38 provinsi itu kan, dia sudah punya tiket untuk mempersoalkan suara di 38 provinsi. Tapi ternyata setelah diperbaikan permohonan, hanya 5 provinsi Bu yang dia masukkan, sisanya itu nggak ada. Jadi nafsunya besar, kekuatannya kecil, gitu kan. Nah ini banyak juga yang seperti itu. Itu semata-mata apa? Supaya dia aman di 3 kali 24 jam yang pertama, dia bisa ngajukan. Jadi jangan sampai nanti kehilangan ya, ada ternyata setelah, kan ini kan waktunya sangat cepat sekali. Partai itu akan berlomba-lomba nyusun permohonan. Ketika kurang lengkap nih, nanti tunggu lengkap saja. Pada daerah itu misalnya, yang 5 daerah dulu aja deh, yang lainnya nanti nyusul. Nah ternyata sudah habis tuh waktu ya. Ternyata setelah dibahas di partai itu, ada sengketa di daerah-daerah yang lain. Sudah tidak lagi bisa mengajukan permohonan di daerah yang lain. Karena apa? Karena waktunya sudah habis di 3 kali 24 jam itu tadi. Jadi itu nggak apa-apalah kita tiru itu yang partai yang baru tadi yang memang semangatnya besar ya. Itu nggak apa-apa kita tiru, tapi ya harus realistis juga sebenarnya. Nah, jadi constraint waktunya sangat sempit. Nah, kemudian dalam mengajukan permohonan ya, itu sederhana saja. Itu harus dilampiri ada misalnya fotokopi KTP, identitas, surat kuasa dan sebagainya. Itu sudah teknis ya. Dan kalau kita lihat sistematika permohonan ya, sistematika permohonan itu harus memuat pertama identitas pemohonnya. Identitas pemohon itu ada misalnya kalau kita lihat ya, sistematika permohonan itu ada ya biasa ada tanggal ya, ada ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ya. Ada kemudian di sini yang bertanda tangan di bawah ini ada identitasnya para pihak. Kemudian setelah itu ada bagian kewenangan mahkamah ya. Kewenangan mahkamah, ada bagian kedudukan hukum atau legal standing. Nah, di bagian kewenangan mahkamah ini hanya cukup mengutip dasar hukum yang ada di Undang-Undang Dasar maupun di undang-undang yang memberi mandat kepada mahkamah untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Itu dikutip saja peraturannya. Nah, kemudian kalau masalah kedudukan hukum ini dia harus menjelaskan ya bahwa dia itu adalah peserta pemilu berdasarkan surat keputusan KPU nomor berapa ya, nomor urutnya nomor berapa ya. Kalaupun perseorangan ini, karena perseorangan ini masuk bagian legal standing yang mengajukan permohonan, dia harus itu tadi melampirkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Nah setelah itu ada pembahasan mengenai tenggang waktu permohonan. Ada tadi ketika misalnya tadi sudah disimulasikan itu permohonannya masuknya kapan ya, pengumumannya kapan, permohonannya harusnya masuknya kapan. Nah itu ada di bagian tenggang waktu pengajuan permohonan. Ada pokok permohonan yang membahas dalil-dalil pemohon terkait dengan ketidaksesuaian rekap atau ada perselisihan hasil penghitungan suara di situ. Dan ada petitum di situ. Petitum itu memuat mengenai penetapan suara yang benar.
hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait dengan alat bukti itu ya diajukan kalau permohonan tadi itu harus dibuat dalam 4 rangkap, 1 asli, 3 kopi dalam bahasa Indonesia. Sementara untuk alat bukti ini cukup dibuat 2 rangkap, 1 eksemplar yang asli dan 1 lagi merupakan kopiannya. Itu mengenai alat bukti. Dan alat bukti itu harus diberikan tanda. Misalnya alat bukti C1 KWK misalnya ya, itu P1. C1 KWK di TPS 2 Desa Pojongloa. Nah, TPS 1, P1. P2-nya TPS 5 Desa Bojong Kidul, nah, TPS 5 itu P2. P3-nya buktinya foto C1 plano di TPS 10 misalnya. Nah, jadi harus dibuat tanda bukti P1, P2, P3. Itu untuk pemohon. P itu menandakan pemohon. Sementara untuk termohon tanda buktinya itu adalah T. Termohon T, T1, T2, T3. Adapun untuk pihak terkait itu kode buktinya itu PT, pihak terkait itu PT. Kalau Bawaslu pemberi keterangan PK. Nah, jadi ada kode-kode bukti seperti itu dan itu hal yang sangat teknis sekali Bapak Ibu semuanya ya, tapi memang ini harus disampaikan. Kemudian selanjutnya masing-masing permohonan ya atau para pihak itu sebenarnya bisa melakukan penarikan kembali. Misalnya begini, kadang-kadang di pemilu itu Pak, sengketa antar caleg dalam satu partai sering terjadi ya. Ini kuat-kuatan nih di persidangan nih, jebret, lawan-lawanan kan bersengketa. Ujungnya penarikan kembali. Setelah ditelusuri kenapa ditarik kembali, ternyata sudah ada deal Pak. Dia dibalik itu, daripada kita nggak dapat dua-duanya, oke lah, lo 2,5 tahun, gua 2,5 tahun, kelar kan masalah, nggak usah masuk lagi ke MK, udah cabut aja di MK. Kita sama-sama menikmati kursi DPR, ya kan? 2,5 tahun kelar selesai. Daripada misalnya dipaksakan, ternyata salah satu ada yang kalah kan langsung mutung, karena pasti yang satu lagi nggak dapat. Nah, jadi banyak kejadian sengketa internal partai politik antar caleg ini itu selesai dengan jalur adat. Ya, jadi ibaratnya ini diselesaikan secara adat Pak. Udah tadi pakai metode, udahlah gantian aja lah kita salaman ya, oke ya, dia ya, oke. Jadi nanti sistemnya lewat pergantian antar waktu ya dan sebagainya, itu praktik di lapangan terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu sekarang ini ada kecenderungan sengketa antar caleg ini agak sedikit berkurang Bapak Ibu semuanya. Tadinya 2014 itu banyak sekali Pak, banyak sekali. Partai kuning tuh yang paling banyak itu, ya kan? Kadang nggak selesai itu kan. Ya, Ibu kuning ya Bu, partai kuning Bu ya. Oh iya, iya. Jadi memang begitu, Bapak Ibu semuanya ya. Ternyata tidak semuanya sengketa hasil pemilihan umum itu ya, itu diselesaikan oleh MK bila mana masing-masing pihak ya itu sudah sepakat, terutama untuk khususnya ya untuk sengketa internal partai politik di mana antar caleg itu saling bersengketa. Itu udahlah kita sama-sama tahu, sama-sama biar sama-sama enak, sama-sama adil, selesai saja. Itu kadang-kadang seperti itu dalam praktek. Nah, jadi kalau ada penarikan kembali misalnya, udahlah ditarik kembali, saya nggak jadi. Nah, maka ini akan diputuskan oleh MK melalui ketetapan. Nah, penarikan kembali seperti itu. Kemudian jenis alat bukti yang utamanya itu surat tulisan, yang kedua itu keterangan para pihak, yang ketiga ada keterangan saksi, ahli, keterangan pihak lain,
alat bukti lain, bisa dokumen elektronik, bisa sekarang ini kan udah canggih ya, bisa rekaman, bisa misalnya foto, video, ya kadang-kadang TikToknya orang juga dijadiin alat bukti Pak. Kalau nanti mungkin barangkali ada rekaman di TikTok gitu ya. Nah kemudian ada petunjuk. Nah selanjutnya ini terkait dengan jawaban termohon. Nah ini bagian selanjutnya, ini jawaban termohon, ada keterangan pihak terkait, ada keterangan Bawaslu. Ini saya pikir ini tidak usah terlalu dalam, tadi memang sudah disampaikan ya. Kita sekarang ke persidangan saja. Jadi kalau kita lihat desain persidangan di Mahkamah Konstitusi ini seperti ini Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kita itu ada sidang panel dan ada sidang pleno, ada 2 sidang. Nah sidang panel itu yang pertama ada sidang pemeriksaan pendahuluan. Apa yang diperiksa di sidang pemeriksaan pendahuluan ini? Yang diperiksa adalah kejelasan materi permohonan. Di sidang pendahuluan ini, pemohon akan diminta oleh majelis hakim untuk menyampaikan permohonannya, mempresentasikan permohonannya. Kalau ada kesalahan yang sifatnya typo, itu bisa langsung diperbaiki di situ. Nah, sekaligus di sidang pendahuluan, pemeriksaan pendahuluan yang pertama ini, sidang panel pemeriksaan pendahuluan yang pertama ini ya, itu alat bukti yang diajukan oleh pemohon disahkan. Nah setelah ini, setelah sidang pemeriksaan pendahuluan, itu masih sidang panel juga ya, itu ada pemeriksaan persidangan. Nah sidang kedua, tadi sidang pertama memeriksa permohonan pemohon, sidang kedua ini lebih ke memeriksa jawaban termohon yaitu KPU, memeriksa keterangan pihak terkait, memeriksa keterangan Bawaslu, disertai dengan pengesahan alat bukti, baik termohon, baik pihak terkait, baik pemberi keterangan Bawaslu. Nah itu disahkan alat buktinya di sidang yang kedua. Nah setelah itu, sidang panel ini yang terdiri dari 3 orang hakim akan melaporkan ke sidang rapat permusyawaratan hakim yang terdiri dari 9 orang hakim. Di sidang permusyawaratan hakim inilah kemudian majelis hakim yang 3 orang tadi menyampaikan bahwa misalnya permohonan ini tidak memenuhi syarat formal karena yang mengajukan ini adalah caleg yang tidak mendapatkan persetujuan dari ketua umum maupun sekjen. Maka nanti RPH ini yang 9 orang hakim ini akan memutuskan secara bersama-sama bahwa permohonan perseorangan caleg ini dinyatakan tidak dapat diterima. Artinya tidak dapat diterima selesai sudah sampai saat selesai sudah di titik ini dan tidak ada lagi peluang untuk di sidang pembuktian. Jadi sudah selesai, sudah putusan akhir. Nah, kalau permohonan yang dia itu memenuhi syarat formil, pemohonnya benar diajukan oleh partai politik atau perseorangan, objeknya juga benar terkait dengan gugatan terhadap penetapan balai suara nasional, tenggat waktunya juga sudah memenuhi. Nah ini akan lolos masuk sidang pleno, lolos masuk sidang pembuktian. Ini sebenarnya sidang pembuktian ini sebenarnya kalau di sengketa pemilu anggota DPR dan DPRD itu terus itu di sidang panel ya. Jadi sidang panel itu terus, pembuktian juga pakai sidang panel. Tapi memang bisa sidang pleno tapi sangat amat jarang sekali. Biasanya terus 3 orang hakim itulah yang kemudian mengawal perkara ini sampai putusan. Nah, nanti di saat-saat sebelum putusan itu nanti akan diputuskan oleh 9 orang hakim konstitusi. Nah, jadi mekanismenya seperti itu. Nah, setelah di sidang RPH yang pertama, kalau misalnya tadi dia lolos di saringan pertama, maka dia di sidang pemeriksaan lanjutan. Sidang pemeriksaan lanjutan di sini itu tadi agendanya itu memeriksa alat bukti yang diajukan oleh pemohon, adu alat bukti dan sebagainya. Itu di sini letaknya. Ini persidangan lanjutan. Setelah itu ada RPH ya, 9 orang hakim konstitusi, kemudian
setelah RPH ada putusan. Itu kira-kira singkatnya seperti itu persidangan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini amar putusan. Amar putusan ini bisa jadi ada 3. Jadi ada 3 amar putusan jenisnya, yaitu pertama, permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat formil. Kemudian yang kedua, menolak permohonan pemohon apabila permohonan tidak beralasan menurut hukum. Yang ketiga, mengabulkan permohonan pemohon apabila permohonan beralasan menurut hukum. Nah, ada juga mahkamah itu memberikan ketetapan dalam hal apa? Dalam hal 1, permohonan bukan merupakan kewenangan mahkamah. Ya. 2, permohonan menarik kembali permohonan pemohon. Yang ketiga, pemohon dan atau kuasa hukumnya tidak hadir pada sidang pertama pemeriksaan pendahuluan. Nah, jadi ketidakhadiran pemohon dan kuasa hukum pada sidang pertama pemeriksaan pendahuluan berakibat pada permohonan itu gugur. Dan kemudian kita lanjutkan. Rupanya sudah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi insya Allah kita akan membuka forum diskusi ya setelah ini. Nanti insya Allah kita akan perdalam di sesi diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu pada Bapak Irfan Nurrahman selaku narasumber. Tadi sudah dijelaskan cukup mendalam ya, terkait dengan hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 nanti, yang mana ini adalah kompetisi besar seperti itu ya, yang melibatkan DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD, presiden dan wakil presiden, maupun juga nanti di akhir tahun juga ada pemilihan kepala daerah. Oke, kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 45 menit. Kita buka sesi pertanyaan, sesi diskusi. Kita buka 3 orang penanya terlebih dahulu. Oke, boleh kita bagi berdasarkan ini ya, barisan ya. Bapak yang sana, lalu Bapak yang di depan, lalu Ibu yang pakai kerudung kuning tadi. Pada panitia bisa dibantu untuk diberikan mikrofon. Mohon disebutkan nama, asal daerah, maupun lalu dilanjutkan dengan pokok pertanyaannya, seperti itu. Bapak yang di sebelah kanan saya. Tes. Itu juga bisa. Langsung aja. Tes. 1, 2, 3, tes. Oke. Boleh ya? Silakan. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan pemateri atas pemaparannya. Ini kalau tidak salah tangkap saya masalah PHPU ya temanya. Nah, ini berkaitan erat dengan hukum acara persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ada hal yang menjadi dan perlu dipertanyakan di hukum acara di peradilan Mahkamah Konstitusi bila dibandingkan dengan hukum acara di persidangan pengadilan lainnya. Pertama-tama yang diteliti adalah tentang administrasi, artinya pengadilan administrasi. Kalau itu tidak boleh langsung, ada tahapannya, pengadilan administrasi, pengadilan perdata, pengadilan pidana.
prosedur ini tidak boleh kita langsung ke pidana, karena harus dulu sengketa administrasi didahulukan baru bisa diterima pidananya, atau sebaliknya perdata tidak boleh langsung pidana, tetapi dalam hal situasi yang memungkinkan bahwa bisa saja melangkahi pidana didahulukan daripada dua, apabila pidananya itu dianggap berbahaya risikonya, ya, sehingga dilewati itu dari sorotan administratif maupun secara perdata. Dalam kaitannya dengan hukum acara di MK tadi, kalau saya tidak salah tangkap, bagaimana kaitannya sengketa hasil pemilu itu biasanya ada di situ akibat pidana. Pidana akibat kepentingan-kepentingan dari parpol atau caleg yang memainkan dengan katakanlah masuk angin ini di Bawaslu. Sehingga ada lolos itu dari pidana itu dianggap benar. Akhirnya caleg yang dirugikan kan menyengketakan. Apa pihak pengadilan Mahkamah Konstitusi? Karena di situ ada terdapat tindakan pidana. Apakah langsung masuk ke permohonan itu diterima, diacarakan di Mahkamah Konstitusi? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah diselesaikan dulu pidananya? Sementara orang memberi alasan, ini kan kaitannya penyelenggaraan pemilu, pidana tidak berhak menangani, ini kan ada kaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Akhirnya terkatung-katung pidananya ini. Kita masuk ke lapor di polisi, polisi menolak. Karena itu pada event pemilu. Nah, sementara hukum acara tidak dapat menangani pidana itu. Apa yang diperbuat dari mekanisme yang hukum acara tadi itu, apabila terdapat pidana demikian itu, karena misalnya pemalsuan tanda tangan, pemalsuan segala macam itu terlibatlah orang. Ini satu. Yang kedua, dalam hukum acara umum bahwa putusan pengadilan itu sah apabila dihadirkan di ruang persidangan. Sementara dengan perkembangan di zaman sekarang, ada kalau tidak salah dengar tadi, bahwa pengajuan permohonan itu bisa dilakukan secara offline maupun online. Yang online ini pertanyaan, itu kan jarak jauh, tidak hadir di ruang persidangan. Sementara azasnya adalah audi repartum porten, ya, repartum porten, bahwa harus didengar dan langsung hadir di sidang, sementara ini jarak jauh online. Nah, ini dasar hukumnya itu kalau saya perhatikan itu tidak kuat, karena tidak ada undang-undang hukum pidana atau hukum itu harus ada persyaratan online itu, hanya edaran MK. Nah, ini juga pelanggaran konstitusi sebenarnya. Demikian saya kira pertanyaan yang perlu kami ajukan berkaitan dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Baik, Terima kasih. Bapak Assalamualaikum siapa tadi warahmatullahi namanya, Pak? wabarakatuh. Ya, Bapak siapa namanya? saya populernya sini Datu Corona dari peserta Lemtari Sulawesi Tengah. Oke, Terima kasih. terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Bapak yang di depan. Yang pakai peci. Ini depan. Sebutkan nama, asal daerah, dan pokok pertanyaannya, Pak. Halo, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Nama saya Islam Alwini. Saya tinggal di Bogor. Saya pembina di Lemtari. Terima kasih narasumber. Saya melihat kalau dalam kacamata saya kelihatan sistem pemilu kita sekarang ini lemah. Kenapa? Karena punya potensi untuk orang berbuat curang. Sehingga akhirnya semua
ya hampir 90% kalau 80% semua hasil pemilu dan pilkada berujung di pengadilan. Ini menunjukkan bahwa sistem itu lemah. Tapi oke lah, tapi memang seperti itu adanya. Seperti beban MK yang semula cuma perselisihan tentang undang-undang, sekarang kan juga dibebani dengan PHPU ya, perselisihan hasil pemilihan umum. Kalau PUU kan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu produk DPR yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi masuk dengan PHPU, beban MK saya lihat memang sampai tidur-tidur di di berkas ya. Ya. Jadi kalau saya perhatikan seperti itu. Nah, kita bicara tentang hasil perolehan suara tadi, seperti C1 plano sebagai alat bukti, seringkali sulit dihadirkan oleh pemohon, karena alat bukti itu tidak ada yang asli. Seperti, misalnya di PPS, ada di TPS ada plano hasil pemilihan, berjenjanglah dia ke PPS. Kadang-kadang di perjalanan bisa berubah. Ini yang asli dirobek, dia bikin yang satunya lagi. Ini kan kita nggak ngikutin ini. Itu baru sampai PPS. Dari PPS bergerak lagi ke PPK. Siapa yang ngikutin nih? Barang itu dirobek, diganti dengan yang tanda tangan palsu dan sebagainya. Kita nggak tahu. Nah, terus kemudian si pihak parpol menyatakan tentang keberatan terhadap hasil penghitungan suara itu yang menurut mereka tidak begitu. Tapi hakim selalu pasti mengatakan, karena memang dalam persidangan yang penting bukan silat lidah, dalam persidangan yang penting alat bukti. Nah, alat bukti ini sudah didapatkan, kecuali setiap pemilih mendapatkan hasil yang diberikan dari TPS tentang jumlah perolehan di TPS-nya. Itulah pemohon bisa datang ke MK ketika ditanya mana alat buktinya ini. Tapi ketika hakim menanyakan alat buktinya bagaimana di PPS, di TPS hasilnya itu, dia tidak ada alat bukti. Nah, ketika tak ada alat bukti, maka jelas hakim akan mengatakan Anda tidak punya alat bukti dan tidak bisa diterima. Jadi saya kira ini kelemahan pemilu, sistemnya yang membuat orang bisa leluasa untuk berbuat curang, dan beban itu nanti sampai ke MK. Nah, kalau saya lihat sebetulnya, ini pendapat saya aja, ribet betul sistem pemilu kita. Padahal kalau misalnya, tapi ini menampilkan parpol, kalau dari RT saja, dari RT dipilih 6 orang untuk mengadakan pemilihan ke tingkat RW, dipilih nanti 6 orang lagi di situ, terus berjenjang akan ketemu untuk DPRD, dari DPRD dikirim lagi untuk provinsi, dari provinsi dikirim lagi untuk nasional. Saya kira lebih ringkas. Ini biaya pemilu kita berapa triliun ini, kita lagi susah ekonomi kita. Nah, jadi saya kira ini sistem ini membuat kita saling bertengkar, biaya habis, dan beban buat MK di PHPU. Saya pikir MK cukup di PUU saja ya, dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR yang bertentangan dengan undang-undang dasar, saya pikir baiknya MK di situ aja. Kalau di PHPU ini, waduh, ribet betul, dan belum tentu juga putusannya adil, saya kira. Karena apa? Karena orang tidak punya alat bukti, susah dapat alat buktinya. Ya hakim pasti kalau tidak punya alat bukti ditolak. Padahal itu belum tentu adilnya begitu. Jadi itu barangkali pendapat saya.
saya respect sama MK karena dapat beban yang begitu berat. Ya, dan putusannya juga belum tentu adil karena tidak ada alat bukti, itu aja. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yaslin. Selanjutnya kepada Ibu yang di depan. Silakan diperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Vera, saya dari DPW Jawa Barat, Pak. Mungkin agak sedikit mengkol ya Pak ya, sedikit mengkol. Tapi mumpung kami ada di Mahkamah Konstitusi, saya ingin mendengar langsung dari bapak-bapak yang ada di Mahkamah Konstitusi. Pak, pertanyaan yang sangat mendasar dan selalu berputar di pikiran saya ya Pak. Bagaimana asal usul sampai pilkada dan pileg yang tadinya proporsional terbuka diusulkan menjadi proporsional tertutup. Sementara 8 parpol menolak tertutup, hanya 1 parpol yang ingin proporsional tertutup. Kemudian sekarang ini kan menjadi bola liar Pak. Kemarin keluar hibrid, hari ini ada lagi berita sudah mengerucut ke arah tertutup, gitu ya Pak ya. Sementara proses pilkada, pileg itu berjalan terus. Pertanyaan saya, kapan batas akhir keputusan persidangan ditetapkan? Apakah akan proporsional terbuka ataukah proporsional tertutup? Pak, saya mau mengumpamakan begini Pak. Saya pengurus organisasi. Misalnya 2016, periode 2016-2023 kita mempunyai ADART. Dan ADART itu kalau ada perubahan itu berlaku untuk 2023-2028. Enggak, kita perubahan ADART 2023 untuk 2023 Pak. Gitu loh. Nah sekarang yang kami lihat, yang saya pribadi lihat Pak, pemilunya besok, undang-undangnya direvisi sekarang gitu loh. Gimana ceritanya gitu loh Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita 3 pertanyaan dulu Pak ya. Nanti kita akan buka lagi. Tadi ada 3 pertanyaan dari Bapak Datu yang dari Sulawesi, kemudian Bapak Yaslin dari Bogor, dan Ibu Vera dari Jawa Barat. Kami persilakan kepada narasumber Bapak Irfan Nurrahman untuk mendiskusikan ketiga pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Mas Edwin selaku moderator. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Jadi saya coba urut satu-satu dari Pak David dulu ya. Memang kalau kita perhatikan ini desain penyelesaian sengketa pemilu itu kan itu bertahap. Memang ada di situ penyelesaian sengketa pidana, itu ada di Gakumdu, ada nanti di peradilan negeri di situ. Tapi itu pun ada batasan-batasan waktunya. Sehingga kenapa maksud ada batasan waktu? Agar nanti ketika perkara ini masuk ke MK ini sudah bersih. Tidak ada sengketa pemilu itu yang pidananya sudah selesai, yang misalnya administrasinya selesai. Diharapkan sudah bersih, MK itu hanya mengadili sengketa penghitungan suara. Tapi dalam praktek, saya katakan dalam praktek, terkadang ada pelanggaran-pelanggaran pidana itu yang dia itu mempengaruhi hasil penghitungan suara di MK. Dan itu boleh jadi dilakukan ya di tahapan-tahapan yang memang itu di ujung. Misalnya di tingkat kabupaten kota atau misalnya di tingkat nasional, dan itu baru terungkap di MK. Padahal tidak ada upaya hukum di pengadilan negeri untuk membuktikan ini. Tapi itu terungkap di MK, ada fakta bahwa ada pelanggaran pidana yang dia mempengaruhi hasil perolehan suara setiap partai, setiap pemohon, itu terbukti di MK. Dalam posisi seperti ini Bapak Ibu semuanya,
MK tidak akan bertransformasi menjadi peradilan pidana. Artinya apa? Artinya MK tidak akan menyengketakan terkait dengan sengketa pidananya. Tapi ketika itu terbukti di persidangan, maka perolehan suara yang dihasilkan dari tindak pidana itulah yang kemudian bisa dikoreksi oleh MK. Contoh misalnya, dalam kasus ini kita umum sengketa, bisa sengketa pilkada misalnya ya, pemilu kada Jawa Timur, itu terungkap pidananya ya, TPS itu Pak, KPPS mencoblos sendiri 500 surat suara, jebret 500, dan itu ketahuan di persidangan di MK, dan itu mempengaruhi penghitungan suara, perolehan suara mempengaruhi. Oleh karena itu MK memerintahkan melakukan pemungutan suara ulang. Misalnya. Jadi bila mana ada kasus-kasus pelanggaran pidana ya, itu kemudian terbukti di MK, sekali lagi MK tidak akan bertransformasi menjadi peradilan pidana, tapi itu akan berpengaruh. MK akan mengukur dan menimbang secara proporsional apakah pelanggaran atau tindak pidana itu berpengaruh atau tidak terhadap perolehan suara. Kalau berpengaruh maka itu akan dilakukan, boleh jadi penghitungan suara ulang, boleh jadi pemungutan suara ulang. Misalnya merusak tadi, merusak kotak suara ya, merusak surat suara sehingga suaranya itu tidak dapat diidentifikasi mana yang benar mana yang salah. Akhirnya MK akan memutuskan supaya pemilu pemungutan suara diulang karena surat suaranya banyak yang rusak misalnya. Atau terbukti ada KPPS ya di suatu wilayah yang dia itu mencoblos kartu suara, surat suara itu sendiri. Ini kan pidana. Nah, ini berpengaruh terhadap perolehan suara. MK fungsinya di sini, Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi jelas ya. Oke, kemudian terkait dengan persidangan jarak jauh, ya, persidangan online dan offline. Jadi memang kita menyadari, Pak, bahwa pemilu ini pemohonnya terutama DPD itu seluruh Indonesia. Ya, DPD ini seluruh Indonesia, 38 provinsi. Kalau DPR itu kan DPP partai politik, adanya di pusat. Ya. Tapi dalam konteks pemilu itu, pemilu anggota DPD, ketika misalnya ini bersinggungan dengan waktu yang sempit 3 kali 24 jam, sementara mereka harus memasukkan permohonan secara cepat. Kalau tidak ada difasilitasi permohonan online, maka dia harus ke Jakarta dulu, dari Papua ke Jakarta dulu baru daftar. Keburu telat Pak, ya kan? Jadi nggak apa-apa online dulu di Papua, nanti aslinya menyusul. Kalau DPP sengketa partai politik ya, sengketa anggota DPRD, DPR RI, karena ini pemohonnya ini adalah, para pihaknya ini adalah partai politik, dia punya DPP di situ, maka dia punya kantor perwakilan di pusat, bisa langsung mengajukan ke MK, nggak ada masalah. Kalaupun tidak langsung ya, lewat online, lewat daring pun nggak ada masalah. Tapi prakteknya selama ini belum pernah ada partai politik itu permohonannya diajukan secara daring, tapi offline semuanya. Karena apa? Ini yang mengajukan kan DPP di pusat, ada semua, nggak ada masalah. Bermasalah ketika ini sengketa perselisihan hasil pemilu DPD. Nah, dan online ini juga, ini kita sudah praktekkan ya, persidangan jarak jauh ini dulu dengan video conference. Sejak sengketa pemilu 2009 kita sudah menerapkan MK itu bisa melakukan pemeriksaan atau persidangan jarak jauh. Pemeriksaan saksi misalnya, saksi tidak bisa dihadirkan di MK, kalau dihadirkan biayanya mahal, tiket pesawat dan sebagainya. Meskipun memang tujuan saksi ke MK itu senang juga, ingin jalan-jalan ke Monas, kan gitu. Tapi ternyata kan biayanya mahal. Karena biaya mahal inilah kemudian boleh kita memberikan kesempatan, peluang kepada para pihak untuk menghadirkan saksi ini diperiksa secara online dalam persidangan jarak jauh. Karena kita punya peralatan, kalau dulu itu video conference yang ditempatkan di perguruan tinggi, sejumlah kira-kira 45 perguruan tinggi itu ada video conference alatnya MK, setiap daerah itu ada. Jadi kalau pemeriksaan saksi itu
silahkan bisa dipakai itu di perguruan tinggi itu. Nah kalau sekarang kan bukan video conference lagi, kita sekarang itu ada semacam ini, smart board. Ada smart board itu yang untuk Zoom meeting ya. Jadi di ruang peradilan semu yang ada di fakultas-fakultas hukum itu, terutama di negeri ya, itu ada semacam smart board room. Jadi pemeriksaan ahli, saksi bisa dilakukan lewat smart board itu tadi. Zoom meeting juga bisa. Apalagi kan kita punya pengalaman ya, karena pandemi COVID kemarin itu, persidangan online menjadi satu kebutuhan. Karena persidangan offline tidak bisa dilakukan. Kalau kita mindsetnya misalnya hanya persidangan itu offline, maka ketika pandemi kemarin, pasti proses keadilan itu tertunda. Karena apa? Perkara-perkara nggak ada yang bisa dipersidangkan di pengadilan kalau menunggu misalnya offline. Tapi karena ada pandemi COVID inilah kemudian meng-create kita menjadi semakin kreatif dan kemudian mengadopsi sekarang di berbagai macam peradilan di Indonesia bahkan dunia juga itu persidangannya bisa melalui online. Itu salah satu hikmah COVID begitu. Jadi mempercepat gitu ya. Peradilan juga itu bisa menerapkan persidangan secara online. Dan MK ini sudah kemarin sengketa Pilkada 2021 itu online Pak, pemeriksaan saksinya. Adapun offline itu terbatas kepada pemohon, termohon ya, itu pun hanya dibatasi 2 orang, 3 orang pihak terkait, tapi sisanya itu online. Dan insya Allah tidak akan mempengaruhi kadar keadilan ya, apakah itu diputuskan online maupun offline. Insya Allah. Nah, baik, kemudian untuk pertanyaan kedua Pak Islam, memang bicara sistem pemilu, memang sistem itu di dunia ini tidak ada yang sempurna Pak. Jadi selalu saja ada kelebihan dan pastinya juga banyak kekurangan. Kan begitu. Hanya kan ikhtiar kita bagaimana menyempurnakan sistem pemilu itu. Jadi memang kalau pemilu berlaku hukum rimba Pak. Siapa yang curangnya banyak dia yang menang Pak. Kadang-kadang seperti itu Pak. Kalau yang kalah tuh kalah curang aja. Kan begitu kadang-kadang kan. Karena apa? Iya. Setelah Pak kita praktekkan, ini praktek di MK Pak. Praktek di MK, persidangan MK sengketa pemilu. Tidak ada yang melakukan kecurangan Pak. Tidak ada yang tidak melakukan kecurangan. Semuanya, hampir semuanya curang. Jadi karena kalah curang itu kemudian kalah gitu kan. Dan praktiknya seperti itu. Nah memang sistem kita seperti, memang masih demokrasi ini, kita ini masih menuju ke demokrasi belum mapan Pak. Ya, demokrasi kita belum mapan ya. Kita kadang-kadang banyak ributnya ketika sengketa pemilu. Bahkan jangankan di kita, ya di Amerika saja masalah sengketa pemilu itu juga Donald Trump itu kan juga masih saja ada PR-nya. Ada keterlibatan misalnya tim IT dari Rusia dan sebagainya. Itu setiap pemilu pasti ada, di daerah manapun pasti ada curang itu. Ilmu curang itu menjadi ilmu keniscayaan dalam pemilu, bukan begitu. Nah, jadi itulah sistemnya. Hanya memang yang harus kita bangun adalah bagaimana meminimalisasi kecurangan itu dengan sistem yang kita create sendiri. Dan itu sistem yang kita create itu nggak bisa langsung jadi Pak. Harus berdasarkan pengalaman empiris. Kita harus sempurnakan step by step, tahap demi tahap. Jadi nggak bisa langsung sempurna, karena kesempurnaan itu milik Allah, kata Ustadz. Ya, jadi memang ini kita menuju ke sempurnaan. Makanya kita create tuh. Memang usulan Bapak bagus sekali Pak, tadi pemilu misalnya dimulai dari RT dulu nih calegnya, wah bagus memang, betul itu. Itu kalau bisa ada audiensi dengan anggota DPR, barangkali bisa disampaikan oleh Lemtari kan. Jadi temuan dan temuan yang baru begitu kan. Nah, ya kita berikan aplaus. Ya, tapi memang itulah di kita ini kan entitas negara kita ini kan. Anggota DPR itu lembaga politik, yang duduk di sana partai politik. Ya, partai politik dalam negara demokrasi sebagai penyambung aspirasi rakyat, penyambung komunikasi rakyat, sosialisasi politik. Fungsinya partai politik kan itu banyak sekali fungsinya partai politik. Tapi pertanyaannya, apakah sekarang ini itu sudah dilaksanakan fungsi-fungsi itu oleh partai politik?
Kan itulah yang menjadi PR. Ketika misalnya seseorang terpilih menjadi anggota DPR dari partai politik, orientasinya harusnya dia adalah sebagai wakil rakyat, bukan wakil partai, kan begitu. Jadi harus mendengarkan aspirasi rakyat, karena rakyat itu butuh hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk diakomodir pendapatnya. Nah, jangan cuma didengarkan saja, setelah didengarkan wassalamualaikum. Nah, kan itu yang banyak terjadi. Nah, makanya memang partai politik itu kita dorong bagaimana terjadinya demokratisasi partai politik, Pak. Bagaimana mendesain partai politik yang demokratis, sehingga apa? Aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat, mau mendengarkan rakyat. Ya, itu seperti itu. Jadi memang prinsip dasar adalah sistem itu tidak ada yang sempurna. Sistem pemilu sebenarnya tidak ada yang sempurna, tapi ikhtiar kita menyempurnakan sistem pemilu itu sendiri. Kemudian terkait dengan C1 plano, Pak. Jadi memang C1 plano itu kan yang punya hanya termohon, hanya KPU. Si saksi mandat nggak punya C1 plano, ya kan? Pemantau juga nggak punya C1 plano. Nah, oleh karena itu yang bisa dilakukan sekarang ada kecanggihan teknologi, bisa difoto. Kan fotonya itu bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menyelidiki mana yang valid, data yang benar yang seperti apa. Memang selalu ada di peradilan itu, ya, ada alat bukti yang bisa meyakinkan hakim, ada yang tidak. Ada kadang-kadang keyakinan hakim itu turun dari petunjuk, Pak, bukan dari alat bukti. Ketika ada alat bukti itu tidak ada meyakinkan, tapi ada satu titik di mana keterangan pemohon, keterangan pihak terkait atau keterangan Bawaslu, itu satu titik itulah yang kemudian ya bisa menimbulkan keyakinan hakim. Itulah bisa dikabulkan permohonannya. Ya. Jadi seperti tadi kasusnya Nasdem 14.000 suara di Tangerang misalnya, itu bermasalah. Saya harus memeriksa C1 KWK-nya itu banyak sekali 14.000, tapi karena ada rekaman yang menunjukkan bahwa proses pembetulan selisih suara sudah dilakukan di tingkat kabupaten, udah selesai kan. Saya nggak usah periksa lagi berkas C1 itu yang jumlahnya 14.000. Jadi kadang-kadang ada setitik itulah yang memberikan keyakinan, alat bukti yang setitik itulah yang kemudian memberikan keyakinan kepada hakim, dan itulah disampaikan bahwa itu merupakan alat bukti petunjuk. Ketika hakim teryakini dengan rangkaian-rangkaian alat bukti yang terkesan seolah-olah memang tidak ada yang bisa dipercayai, tapi disitulah keyakinan hakim muncul. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi seperti itu prakteknya. Nah, kemudian pertanyaan Ibu Vera nih. Bu Vera ini menanyakan perkara yang viral nih, yang sedang viral di Republik ini, terkait dengan bagaimana bisa ini ada sengketa mengenai proporsional terbuka dan tertutup, dan kapan ini limitasi waktunya diputus oleh mahkamah, kan begitu. Sementara ini proses pemilu ini harus segera dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan. Nah, memang kalau bicara kasus yang saat ini aktif, ya saya katakan tadi, kita terbatas Bapak Ibu semuanya, kecuali nanti kalau sudah putusan, saya berani menyampaikan ya, membahas secara detail bagaimana pertimbangan mahkamah dalam memutus itu, berani saya. Tapi kalau saat ini proses persidangan pun belum selesai, para pihak masih didengarkan, pihak terkait masih mengajukan ahli. Nah, terkait dengan jadwal yang sudah saat ini berlangsung, running, ya berjalan saja tanpa harus menunggu putusan mahkamah. Life must go on. Jadi silakan saja berjalan terus prosesnya. Tentunya kita meyakini bahwa para yang mulia itu ya, itu akan memberikan putusan yang terbaik. Karena apa? Terkait dengan sistem proporsional terbuka dan tertutup itu juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu dalam sidang perubahan Undang-Undang Dasar, ketika sistem proporsional, sistem pemilu itu mau diajukan agar diatur dalam konstitusi, ketika itu salah satu fraksi utusan golongan Valina Singka Subekti mengatakan bahwa tidak perlu kita mengatur sistem pemilu ini dalam konstitusi kita. Kenapa tidak perlu? Karena kita tidak tahu sistem pemilu yang mana yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Boleh jadi setelah berlangsung pemilu 10 tahun, 20 tahun, kemudian ada evaluasi, sistem yang terbaik yang mana. Yang menggabungkan misalnya, kita nggak tahu juga yang terbaik yang mana. Nah, karena itulah pilihan sistem ini ya, tidak bicara masalah benar atau salah kalau pilihan sistem itu, tapi tepat atau tidak sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak, kan begitu. Sesuai kebutuhan kita sistemnya begini. Jadi kita memahami itu kan tidak kaku-kaku amat. Jadi seolah-olah kalau kita itu pandangannya, wah ini harus seperti ini terus begitu kan. Kita sudah mensakralkan sistem yang padahal misalnya ya itu masih bisa berubah. Seperti kesakralan kita terhadap dulu bahwa Undang-Undang Dasar itu tidak bisa berubah. Undang-undang dianggap sakral. Padahal Undang-Undang Dasar kita itu dibuat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya oleh Bung Karno, dan ketika itu Bung Karno mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar kita yang kita buat ini adalah Undang-Undang Dasar yang sifatnya sementara. Ketika nanti sudah pada situasi yang kondusif, kita akan mengadakan rapat kembali membuat suatu Undang-Undang Dasar yang baru. Jadi Bung Karno memahami ketika dalam sidang BPUPK itu mengatakan, menyadari bahwa Undang-Undang Dasar kita itu bersifat sementara ya, yang sementara itu berlangsung berapa 32 tahun ya, dianggap sakral seperti kitab suci, nggak bisa diubah, padahal banyak kelemahannya. Nah, kita tentunya tidak bisa, jangan mindset kita ke sana. Mengenai sistem pilihan itu, sistem pemilu itu, dua-duanya bisa, silakan proporsional oke, tertutup oke, hybrid apapun juga itu, yang penting kan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, prinsip dasar itu. Jadi tidak ada yang benar dan salah, tapi kita harus mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan yang terbaik bagi masyarakat kita, bagi demokrasi kita ke depan. Ya, Bapak Ibu semuanya ya. Baik, saya pikir 3 pertanyaan tadi sudah saya jawab. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya Pak Irfan Nur Rahman. Kemudian kita buka sesi pertanyaan berikutnya. Bapak yang pakai peci, Ibu yang pakai kerudung pink, dan Bapak yang di depan ya, yang pakai baju. Yang di belakang dulu, Mas Indra. Cuma 3 Pak ya, kita terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya berbahagia karena berhadapan dengan ahlinya, Pak Dr. Irfan Nur Rahman, sebagai salah satu penentu lembaga, salah satu pengambil kebijakan Republik ini. Kenapa? Karena keputusan Hakim Konstitusi merupakan keputusan wakil Tuhan, saya anggap begitu, untuk Republik ini. Sehingga menjadi sebuah hal yang sangat prinsip dan mendasar. Nah, itu yang pertama. Izin Pak, saya dari Bangka Belitung Pak, salah satu Dewan Penasehat Lemtari Bangka Belitung Pak. Jadi saya teruskan, sehingga kondisi Pak Nur Rahman dan kawan-kawan ini sangat strategis, sangat vital bagi rakyat Indonesia, khususnya dalam menentukan pemimpin ke depan ini tahun 2024. Nah, kita sadar betul kita sebagai anak bangsa hadir di saat ini dalam hiruk pikuk dan kekacauan yang tidak sempurna, kata Bapak sampaikan tadi. Sepakat saya Pak. Dengan ketidaksempurnaan inilah kita akan menuju ketidaksempurnaan yang lainnya. Menurut saya, keputusan apapun yang akan Bapak ambil akan tidak sempurna seperti yang Bapak bayangkan. Ngeri kan kita melihat itu. Kita berhadapan dengan ketidaksempurnaan. Dan Bapak itu mengatakan, saya sepakat bahwa siapa yang boleh curang, dia yang menang. Masya Allah.
Padahal tadi kita sepakat juga hakim konstitusi adalah hakim seorang yang mewakili Tuhan. Ini menarik bagi saya. Nah, oleh karena itu saya tidak bisa berharap banyak sebenarnya, tapi saya ingin ulasan saja, ya. Sedikit saja yang menurut saya, kenapa harus diterima begitu mungkin? Ini pendapat saya aja. Kenapa harus diterima? Soal profesional terbuka dan tutup saat ini, apakah tepat momennya? Itu aja. Karena kita mungkin sepakat bahwa ada sebuah kepastian hukum. Posisi yang kita buat oleh undang-undang pemilu yang terakhir itu berlaku 5 tahun begitu paling tidak. Nah, dirubah lagi, ya ibarat kita mau main bola lah. Kira-kira mau bertanding, rubah lagi aturannya. Padahal orang sudah terbiasa dengan itu. Nah, paling tidak mestinya menurut saya ini yang awam mungkin, Pak. Ya, jangan dirubah lah. Kita sepakat tidak salah, tapi alangkah baiknya, alangkah indahnya demi kepastian hukum kita untuk pemilu yang akan datang misalnya. Nah, ini menurut saya yang harus dipikirkan seorang para wakil Tuhan itu, agar tidak menimbulkan kegaduhan baru, atau apalagi Pak, secara politis jelas-jelas 8 partai parlementer kita menolak. Ini kan prinsip politis, aspek politis sangat jelas sekali Pak. Aspek politis yang kita hadapi hari ini sangat jelas sekali Pak, bahwa wakil rakyat kita, DPRD partai politik yang 8 itu mewakili rakyat Indonesia, itu sudah tidak setuju Pak. Ini politik kan, ini kita berhadapan dengan urusan politik Pak. Tahu-tahu secara hukum MK nerima dengan satu, ya oke nerima, tapi sah saja nerima karena standingnya jelas. Tapi MK tentu saja punya naluri, punya sikap yang menurut saya perlu kita, karena tadi prinsipnya mereka adalah wakil Tuhan yang akan membuat suasana negeri ini jadi bagus atau tidak bagus. Kita sadar bahwa ini kekuatan politik yang besar sekali, kepentingan kekuasaan sangat besar sekali, kepentingan politik juga sangat besar sekali untuk orang partai tertentu. Nah, saya ingin garis bawahi seberapa jauh sebenarnya kawan-kawan yang menjadi wakil Tuhan, yang mulia wakil Tuhan ini bersikap objektif, bersikap nuraninya muncul secara dalam melihat itu, karena saya yakin orang-orang hebat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang punya integritas. Karena kita ngeri Pak melihat orang-orang yang kita sangat bagi saya di negeri ini sekarang ini Pak, kita takut sekali banyak orang yang berintegritas ternyata tidak berintegritas. Masya Allah, ini yang bergaduh di Republik ini yang tercinta hari ini Pak. Anak-anak negeri seperti kami ini di daerah banyak merasakan itu betul. Dengan permainan-permainan yang sangat kotor, kita merasakan Pak. Kawan-kawan mungkin berpenghasilan yang sangat wah, tapi kawan-kawan di bawah kesenjangannya luar biasa Pak. Ini yang mungkin perlu menjadi perhatian kepada yang mulia, penentu-penentu negeri ini. Saya pikir ini menjadi ini Pak, karena ini dosanya saya pikir juga tidak kecil Pak. Kalau kita beragama, azabnya juga tidak ringan mungkin ya. Kalau kita yakini itu. Ini saja mungkin saya mohon maaf, tapi ini suara masyarakat kebanyakan lah mungkin ya. Terima kasih Pak, mohon maaf, tapi ini penting sekali kita suarakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atas nama Bapak siapa tadi Pak? Saya Effendi Harun Pak. Effendi. Ya. Sebentar Mas Moderator, saya ingin mengucapkan salam dulu nih sama Pak Ketua kita. Ketua saya maksudnya di IKF Undip, Dr. Ahmad Reddy. Saya dengar beliau ini sekjen juga di sini ya. Selamat datang Pak Ketua. Jadi saya barangkali sebentar aja ya mengomentari Pak, karena berhubungan dengan yang sebelumnya. Jadi Pak siapa tadi? Pak Effendi. Pak Effendi ya? Pak Effendi, terima kasih Pak Effendi. Jadi Pak Effendi ini berbicara seolah-olah ini MK itu sudah memutus perkara Pak. Jadi mohon kita luruskan ini, MK itu belum memutus Pak. Kita nggak tahu apakah MK memutus sistem yang mana, kan kita juga nggak tahu. Nah kita juga nggak boleh seujon ya. Jadi seolah-olah ini sudah diputus perkara ini kan ini belum tahu juga kita putusannya ini kan. Putusan ini kan kita nggak tahu. Ini prediksi, jadi Bapak barusan mengatakan seolah-olah ini sudah diputus, padahal kan belum Pak. Ini perlu diluruskan. Nah memang ini Pak, memang kita harus yakin dan kita harus percaya ya. Kita ini sudah membuat satu sistem judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ketika ada undang-undang yang dia itu bertentangan dengan konstitusi, ya,
kemudian juga melanggar hak asasi warga negara, itu memang ke MK lah itu diadili. Nah, tapi juga begini, ini karena memang putusan ini, perkara ini masih running, dan jangan diambil langsung kesimpulan bahwa MK itu pasti memutus proporsi tertutup, Pak. Belum tentu, Pak. Atau terbuka, belum tentu juga, kita nggak tahu. Karena masih running juga. Jadi kita nggak tahu sampai nanti pada akhirnya putusan MK itu memutuskan yang seperti apa, kan begitu. Nah, pada saat itulah kita bisa mengeksaminasi putusan MK tadi, boleh. Tapi karena kita ini belum tahu MK itu memutus apa, adapun kemarin ketika ada persidangan di MK ini kan terkait dengan proporsi tertutup ini kan selalu ramai sekali. Dan selalu jadi headline news ini, viral di media-media. Dan kadang-kadang media-media itu sudah langsung mengambil kesimpulan. Contoh misalnya ada statement dari mantan presiden kita yang sudah mengatakan ini arahnya sudah proporsi tertutup ini. Kan begitu. Loh, padahal belum tentu, Pak. Ya kan? Oh, masih bersidang kok sudah bikin wacana opini yang akan menggiring. Kan ini yang bikin gaduh sebenarnya. Ini yang bikin gaduh. Mari kita coba percayalah kepada wakil Tuhan yang sudah dipilih oleh 3 lembaga cabang keusahaan kehakiman, DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Coba kita percaya apa ya nanti yang kira-kira solusi yang terbaik bagi negeri ini, yang tepat itu seperti apa sih sebenarnya? Kan begitu, Pak. Jadi sekali lagi permasalahan sistem pemilu ini ya, sekali lagi kita harus mendudukkan ini secara jernih ya. Kita nggak tahu karena ini bukan bicara masalah halal dan haram ya, yang sudah jelas kehalalannya dan keharamannya, kan begitu. Kan ini masalah policy, ini masalah kebijakan. Nah, kebijakan ini kan kita nggak tahu. Nah, jadi mari kita sama-sama tunggu putusan Mahkamah Konstitusi, Pak. Nanti juga ada nih sore hari nanti ketua umum ya, ketua harian ya, Pak Ketua ya, ketua umum Lemtari. Nah, ini kan beliaunya nanti akan memberikan juga materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila, kan akan hadir sore nanti. Nah, jadi sekali lagi jangan langsung mindset kita langsung pasti tertutup, pasti terbuka. Kita tunggu nanti gebrakannya MK ada di mana ya. Bismillah ya, mudah-mudahan bisa menjadi yang terbaik buat semuanya. Makasih. Baik, selanjutnya untuk Ibu yang berkerudung merah muda, mohon dibantu panitia. Perkenalkan nama, daerah, dan pokok pertanyaannya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Rahayu, mewakili dari DPW Provinsi Banten. Saya bercerita mengenai sidang pleno yang terjadi di 2024 dulu ya Pak ya. 2024, maaf salah, 2019. Nah, ketika acuan C1 pleno yang dibilang bukti babonnya itu dinyatakan sebagai bukti valid, kebetulan saya sendiri mengikuti sidang plenonya itu sendiri. Nah, saksi-saksi yang ada di situ tidak sepenuhnya memiliki bukti-bukti yang bisa diajukan dalam bukti persidangan. Karena pada saat pleno itu hanya bilang setuju dan iya. Gitu. Nah, itu terkait dengan barang bukti C1 tadi ya, dan hanya dari sekian banyak partai itu hanya 1-2 yang dia memang memiliki bukti valid, yang saksi-saksinya dia memang betul-betul mengikuti. Nah, yang saya pertanyakan bagaimana ketika saksi-saksi dari partai politik yang lain tidak memiliki bukti, tapi dia mengetahui kecurangan itu dikarenakan keterbatasan barang bukti tadi yang tidak dia miliki. Nah, itu satu, terkait dengan barang bukti. Yang kedua dengan usulan. Saya sangat setuju dengan statement dari Bapak Irfan Nur Rahman ya, bahwa kita mengikuti saja dulu
keputusan dari sistem yang akan dilaksanakan baik secara tertutup maupun terbuka. Yang saya usulkan di sini, kita sebagai lembaga adat Republik Indonesia, kenapa tidak memiliki bargaining, menawarkan satu kerjasama di mana ketika terjadi proporsional tertutup yang dipilih oleh partai, yang calegnya itu yang ditunjuk oleh partai, tetapi dia memiliki sertifikasi dari Lemtari sebagai caleg yang beradat, sebagai wakil rakyat yang beradat gitu. Jadi eksistensi lembaga ini sebagai lembaga tinggi negara menghasilkan produk yang dibilang jangan sampai pilih kucing dalam karung, tapi dilegalisasi oleh Lemtari bahwa memang betul caleg ini beradat, lulus gitu sekolahnya gitu. Jadi kalau profesional tertutup ragu, masyarakat ragu dengan sistem profesional tertutup, cobalah percaya dengan Lemtari gitu loh. Coba percaya dengan Lemtari, bahwa Lemtari betul-betul menyeleksi, betul-betul mensertifikasi fit and proper test yang harus dipenuhi oleh caleg itu. Ini usulan ya Pak ya, sebagai lembaga tinggi gitu, yang saya lihat seperti itu. Dan sebagai mahasiswa lulus yang lulusan tata negara Pak, saya juga agak kecewa memang dengan sistem yang saya lihat di negara ini gitu. Kita tidak punya ciri khas yang pasti gitu. Jadi kalau dibilang belum berhasil demokrasi kita, betul. Nah, undang-undang ini ya kita ciptakan bersama-sama, tetapi melahirkan produk-produk yang betul-betul baik di masyarakat. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nita atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Bapak yang di depan. Ya, terakhir. Jangan ditelan. Perkenalkan nama, daerah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator narasumber. Nama saya Ruslan Effendi. Saya berasal dari kota Tangerang. Saya juga posisi saat ini di DPP Lemtari. Saya melihat tadi beberapa paparan yang narasumber sampaikan, sehingga boleh katakan posisi daripada MK sesungguhnya itu sudah ada posisi di ujung, posisi terakhir, ya kan, yang mengikat dalam hal ini. Pertanyaan saya, mengapa Bawaslu dalam konteks ini, begitu juga KPU, kok bisa menjadi mandul? Itu pertanyaan saya. Sehingga mengapa tidak bisa cukup sampai di situ saja? Ya kan? Terkait juga apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Yaslam Alweni tadi mengatakan, wah ini sudah cukup berat, boleh dikatakan daripada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan memutus boleh dikatakan undang-undang saja sudah begitu berat yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Nah, saya akan kembali lagi kepada boleh dikatakan proses penghitungan suara. Kita tahu 2019 yang lalu begitu banyak korban berjatuhan. Tadi Bapak narasumber sampaikan dalam pemaparannya bahwasanya sungguh banyak faedahnya dan efisiensi dari boleh katakan dilakukannya pemilu serentak. Pertanyaan saya, apakah tidak pernah terpikirkan, dipertimbangkan, atau MK sendiri menolak hal yang semacam itu? Itu yang saya maksud, sehingga banyak korban berjatuhan, hampir di setiap daerah Pak. Itu panitia, itu akan kelelahan, tentu akan kelelahan. Ya kan? Saya pikir itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ruslan. Jadi kita punya 2 pertanyaan tersisa ya, Pak Irfan dari Bu Nita dari Banten dan Pak Ruslan dari DPP ya. Silakan Pak Irfan. Baik, terima kasih Saudara Moderator Mas Edwin. Pertama dari Bu Lina dulu ya Bu ya. Oh Nina, mohon maaf. Bu Nina, bukan Bu Lina ya. Ya Bu Nina. Ya Bu Nina ini memang ada Bu ya. Dalam praktek itu ada saksi nih. Kan saksi itu kadang-kadang kan ada
ada beberapa jenis. Ada saksi mandat yang dia memperoleh mandat dari partai, ada pemantau juga ya. Ada saksi yang memang nongkrong di situ begitu kan. Karena kan crowded sekali pada saat penghitungan suara itu. Kadang-kadang kan saksi itu saksi yang melihat, kan saksi itu apa yang dinamakan saksi? Dia yang melihat, dia yang mendengar, dia yang bisa yang mengalami. Itulah saksi, definisi saksi itu. Nah dalam konteks ini berarti kalau misalnya saksi itu nggak punya alat bukti, tapi dia menyaksikan, ya itu tentu saja dia bisa menjadi saksi. Tapi kan persoalannya mungkin bukan saksi mandat. Karena kalau saksi mandat pasti dia dikirimi ya punya alat bukti C1 tadi kan yang sudah dilampirkan. Berarti kan bukan saksi mandat. Saksi yang memang hadir di situ dia menyaksikan bahwa prosesnya benar seperti ini. Adapun kalau ada kecurangan, benar terjadi kecurangan seperti ini. Nah, dia bisa jadi bisa dihadirkan di persidangan. Tapi terkait dengan keterangan saksi itu, misalnya saksi ini melihat sendiri pencoretan dari angka ya 9, ya tahu-tahu jadi tinggal 1 misalnya kan, tinggal satu perolehannya dari 9, melihat sendiri. Saksi itu kan nggak punya alat bukti C1, tapi dia melihat sendiri. Nah, dalam menyikapi hal ini, tentunya mahkamah akan melihat kesesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain. Satu saksi juga bukan saksi prinsipnya dalam hukum acara itu kan. Sehingga saksi yang tadi dihadirkan itu boleh jadi menjadi pertimbangan oleh majelis hakim bila kemudian dirangkaikan dengan alat bukti yang lain, benar tidak? Kalau sesuai misalnya, maka meskipun saksi tadi tidak memiliki C1, itu boleh jadi pendapatnya diakomodir oleh majelis hakim. Dengan melihat apa? Kesesuaian antara alat bukti saksi tadi keterangan dengan alat bukti yang lainnya. Ada C1, ada kemudian keterangan saksi-saksi dari tempat yang lain, dari para pihak yang lain, alat bukti yang lain, rekaman video, ada alat bukti yang lain, kan bisa juga. Nah, jadi bisa jadi seperti itu Bu ya. Dan itu tidak ada masalah dalam praktek persidangan di Mahkamah Konstitusi, itu lazim sekali menghadirkan saksi yang bukan saksi mandat. Bisa ya. Jadi memang itu penting nanti asalkan dia tahu relevansinya Bu. Dia harus menjelaskan apa di hadapan majelis hakim. Karena nanti majelis hakim akan memberikan notifikasi. Saksi yang dihadirkan itu saksi yang signifikan, bisa dia berpengaruh. Jangan saksi-saksi yang kadang-kadang saksi itu mendengarnya lagi dari saksi yang lain kan. Akhirnya kan bukan jadi saksi utama begitu. Jadi padahal saksi tidak menyaksikan langsung, enggak Pak, saya mendengarkan juga dari sini. Nah gimana gitu kan. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua nih, bagus sekali nih ide Bu Nina nih, syarat administrasi ya. Jadi inilah yang memang itu kan ada tempatnya di syarat pencalonan menjadi anggota DPR atau DPRD. Itu kan letaknya di situ. Dan itu boleh jadi menjadi muara untuk kita menjaring calon anggota legislatif berkualitas, yaitu dengan persyaratan-persyaratan itu. Dan persyaratan-persyaratan itu harus disampaikan secara transparan, akuntabel, ya kan, bisa diuji dan sebagainya. Jangan misalnya persyaratan itu misalnya yang tahu hanya partai saja, secara pribadi gitu kan. Tidak ada yang lain yang diketahui, tahu-tahu muncul aja darinya Bu Nina jadi tadinya semula direncanakan jadi caleg, taunya nggak jadi caleg. Padahal nggak tahu persyaratan mana yang ditolak, karena nggak jelasnya ukuran dari persyaratan itu kan begitu. Nah itu memang itulah yang kemudian ya itu bisa diakomodir sebenarnya oleh pembentuk undang-undang. Ini kalau undang-undang pemilu itu mengakomodir bahwa memang persyaratan menjadi caleg itu harus, misalnya tadi seperti yang Bu Nina sampaikan, yang why not juga gitu kan, bisa jadi terobosan baru. Bahkan bisa jadi pertimbangan ya, ini kan ada nanti mekanisme partisipatif dari masyarakat. Jadi selama ini begini, selama ini mekanisme partisipatif dari masyarakat itu ya hanya ditujukan bagi pejabat-pejabat publik yang akan menduduki jabatan publik tertentu.
Misalnya contoh hakim konstitusi, harus ada syarat partisipatif, harus ada pengumuman nih hakim ini diumumkan jadi calon, ada nggak keberatan, ada nggak masukan dari masyarakat seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau misalnya caleg ingin dijadikan seperti itu, jadi caleg itu ada syarat partisipatif. Prinsip partisipatif itulah yang kemudian menjaring aspirasi apakah caleg ini bermasalah atau tidak. Kan itu yang kita ingin dengarkan ya Bu ya, partisipatif dari masyarakat, dan itu prinsip yang harus memang dibangun untuk menetapkan caleg. Caleg itu kan pejabat publik juga, oleh karena itu prinsip partisipatif juga itu harus ada. Jangan sampai tiba-tiba sudah terpilih tersandung pidana pencucian uang, kan begitu. Iya, nah jangan sampai, memang itu memang jadi PR kita bersama Bu. Nanti mana yang duluan Ibu nanti yang mengusulkan, atau barangkali ada nanti putusan MK perkara yang memang nyinggung-nyinggung masalah isu hukum itu, ya boleh jadi bisa aja kan begitu, persyaratan-persyaratan caleg. Kemudian terkait dengan Bapak Ruslan, Pak Ruslan terkait dengan Bawaslu KPU, jadi sebaiknya ini udah berhenti sengketa, nggak usah ke MK lah, kasihan MK nih, sudah hakimnya cuma 9 ya kan, pegawainya juga cuma 350, harus menanggung beban yang sangat berat ya kan, semua sengketa pemilu bermuara di MK, belum yang masih banyak PR dari KPU Bawaslu ya kan. Nah memang sih pinginnya seperti itu Pak, tapi apa? Tapi desain sistem kita tidak seperti itu. Jadi undang-undang dasar kita mengatur bahwa salah satu kewenangan MK itu mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Kalau itu mau dikeluarkan dari kewenangan MK, harus undang-undang dasarnya diubah dulu, nggak ada masalah. Jadi memang sistem itu bicara kita desain dan sistem ketatanegaraan negara kita. Pilihan-pilihan itulah yang memang itu karena desain itu sudah disepakati. Konstitusi itu kan hasil dari modus vivendi, kalau kata Pak Mahfud itu kan, dari kesepakatan luhur. Resultan itu dari kesepakatan politik. Jadi memang kesepakatannya pada saat itu yang menjadikan MK itu memiliki kewenangan itu. Dan kita harus melaksanakan. Kalau kita ingin mendesain sistem baru, ya boleh kita ubah sistemnya, aturan mainnya. Aturan mainnya ada di mana? Di konstitusi, kita ubah konstitusi. Di undang-undang, kita ubah undang-undang. Kan begitu. Tapi itu desainnya ya. Jadi memang desain penyelesaian sengketa pemilu kita ini berjenjang, bertahap ya, dari administrasi di KPU dan Bawaslu, misalnya proses juga di sana, kemudian ada Gakumdu, tindak pidana pemilu, kemudian juga ada DKPP masalah etik, dan hasil penghitungan suara itu di MK ya. Nah itu bagian dari desain sistem pemilu kita, desain penyelesaian sengketa pemilu kita yang sudah diatur dalam hukum positif baik undang-undang maupun undang-undang dasar. Tapi kalau teknis itu ada di undang-undang, dan itulah yang kemudian ya itu berkembang ya, nanti akan selalu dievaluasi ya sesuai dengan kebutuhan yang terbaik untuk masa depan demokrasi kita ke depan. Semoga dengan pertanyaan yang barusan tadi ini juga sekaligus mengakhiri sesi kita pada hari ini, dan semoga Bapak Ibu semuanya juga bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada saudara moderator Mas Edwin. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus yang paling meriah untuk saudara narasumber Bapak Irfan Nur Rahman. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Pada akhirnya waktulah yang membatasi pertemuan kita. Kami selaku panitia memohon maaf tidak semua pertanyaan dapat kami jawab, dan juga barangkali dalam penyampaian materi baik dari saya ataupun dari narasumber ada tutur kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Hal itu semata-mata karena ketidaksempurnaan kami sebagai manusia biasa. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu. Selanjutnya nanti kami akan serahkan acaranya kepada panitia Lemtari. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.